Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas metode TOPSIS pada sistem pendukung keputusan. Di mana studi kasus yang kita ambil di sini adalah pemilihan lokasi pembangunan rumah terbaik menggunakan metode TOPSIS. Dari studi kasus ini, terdapat 5 kriteria yang akan digunakan untuk menentukan objek terbaik diantaranya kriteria lokasi, kriteria luas tanah, kriteria harga, kriteria bentuk, dan kriteria risiko. Di mana untuk nilai bobotnya di sini kita menggunakan skala 1 sampai dengan 5, di mana nilai 1 sama dengan tidak penting, nilai 2 sama dengan kurang penting, nilai 3 sama dengan cukup penting, nilai 4 sama dengan penting, dan nilai 5 sama dengan sangat penting. Dari kuesioner atau angket yang sudah disebarkan didapatkan bahwa di mana kriteria lokasi berbobot 5 yang artinya sangat penting, luas tanah berbobot 4 yang artinya penting, harga berbobot 4 yang artinya penting, bentuk berbobot 3 yang artinya cukup penting, dan resiko berbobot 4 yang artinya penting. Langkah selanjutnya adalah kita harus menentukan keterangan dari masing-masing kriteria. Apakah kriteria tersebut termasuk benefit atau cost, di mana ini akan digunakan untuk menentukan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Cara menentukan apakah kriteria termasuk benefit atau cost adalah apabila nilai dari kriteria itu semakin besar semakin bagus, maka kriteria itu termasuk benefit. Sedangkan apabila nilai dari kriteria tersebut semakin kecil semakin bagus, maka kriteria tersebut termasuk cost. Setelah mendapatkan nilai bobot dan keterangan dari masing-masing kriteria, langkah selanjutnya adalah membuat matriks keputusan ternormalisasi menggunakan rumus yang sudah tertera ini. Sebelum menentukan keputusan ternormalisasi, langkah pertama adalah kita harus menemukan pembagi terlebih dahulu, di mana pembagi ini adalah rumusnya yang menggunakan akar dari sigma ini. Contohnya pada pembagi untuk kriteria lokasi di sini bisa dilihat pada rumusnya. Di sini lokasi pada jalan A, jalan B, dan jalan C ditambahkan untuk menemukan pembagi tersebut. Di mana di sini menggunakan rumus SQRT untuk menemukan akar C11 4 pangkat 2 ditambah dengan 2 pangkat 2 ditambah dengan 3 pangkat 2, dan hasilnya adalah seperti ini. Untuk kriteria selanjutnya seperti luas tanah juga menggunakan cara yang sama, di mana luas tanah dari jalan A dipangkatkan 2, luas ditambah dengan luas tanah dari jalan B pangkat 2 ditambah dengan luas tanah dari jalan C pangkat 2 kemudian diakarkan, dan hasilnya adalah seperti ini. Untuk kriteria selanjutnya juga menggunakan rumus dan cara yang sama seperti yang sudah dilakukan barusan, sehingga didapatkan hasil dari pembagi untuk kriteria harga adalah seperti ini, pembagi dari kriteria bentuk adalah ini, dan pembagi dari kriteria risiko adalah ini. Setelah didapatkan hasil pembagi dari masing-masing kriteria, selanjutnya adalah membuat matriks keputusan ternormalisasi dengan cara menggunakan rumus yang sudah tertera. Di mana di sini nilai dari masing-masing kriteria dibagi dengan pembagi yang sudah didapatkan. Contohnya seperti lokasi pada jalan A 4 dibagi dengan hasil dari pembagi yang didapatkan yaitu 5,38516 dan didapatkan hasil 0,74278. Begitu juga dengan lokasi pada jalan B, di mana 2 dibagi dengan hasil dari pembagi yang sudah ditemukan, maka hasilnya adalah 0,37139. Cara yang sama juga digunakan untuk
lokasi pada jalan C, yaitu 3 dibagi dengan hasil dari pembagi sama dengan 0,55709. Kemudian untuk kriteria selanjutnya, yaitu luas tanah, juga menggunakan rumus yang sama seperti yang sudah dijelaskan barusan, di mana di sini luas tanah pada jalan A yaitu 2000 meter persegi dibagi dengan pembagi yang sudah didapatkan, yaitu 6708,20393, dan hasilnya adalah 0,29814. Untuk luas tanah jalan B juga menggunakan cara yang sama, yaitu 5000 dibagi dengan pembagi yang sudah didapatkan dan dihasilkan 0,74536. Luas tanah pada jalan C juga menggunakan cara yang sama. Untuk kriteria berikutnya juga menggunakan rumus yang sama, yaitu nilai dari kriteria dibagi dengan pembagi dari kriteria tersebut, sehingga mendapatkan hasil seperti ini. Setelah mendapatkan nilai dari keputusan ternormalisasi, langkah selanjutnya adalah menghitung matriks keputusan ternormalisasi dan terbobot dengan menggunakan rumus VIJ sama dengan RIJ kali WJ. Contohnya di sini adalah lokasi pada jalan A. Untuk menentukan nilai ternormalisasi dan terbobot dari lokasi jalan A, maka dilakukan perkalian, yaitu nilai lokasi normalisasi jalan A dikalikan dengan nilai bobot pada lokasi. Bisa dilihat pada rumusnya di sini, di mana 0,74278 dikalikan dengan nilai dari bobot lokasi yaitu 5 dan menghasilkan 3,71391. Untuk nilai ternormalisasi dan terbobot pada jalan B kriteria lokasi juga dilakukan dengan cara yang sama, yaitu mengalikan nilai ternormalisasi jalan B kriteria lokasi dikalikan dengan nilai bobot dari lokasi tersebut, yaitu 0,37139 dikalikan dengan 5 sehingga didapatkan hasil 1,85695. Untuk jalan C juga dilakukan dengan rumus yang sama, yaitu 0,55709 dikalikan dengan 5 dan didapatkan hasil 2,78543. Untuk menentukan nilai ternormalisasi dan terbobot pada kriteria yang lain juga menggunakan cara yang sama seperti sebelumnya, yaitu mengalikan nilai ternormalisasi dengan nilai pada bobot yang sudah ada. Seperti luas tanah di sini, di mana nilai ternormalisasi dari luas tanah jalan A adalah 0,29814 dikalikan dengan 4 dan dihasilkan 1,19257. Untuk menentukan nilai yang lain juga menggunakan cara yang sama, sehingga didapatkan hasil seperti ini. Maka inilah hasil dari perhitungan matriks keputusan ternormalisasi dan terbobot. Setelah menemukan nilai ternormalisasi dan terbobot, langkah selanjutnya adalah mencari solusi ideal positif dan solusi ideal negatif, di mana ini sangat bergantung dengan kriteria di awal tadi, apakah termasuk benefit atau cost. Untuk mencari solusi ideal positif atau max dan solusi ideal negatif atau min, digunakan rumus seperti ini, di mana untuk mencari solusi ideal positif, untuk nilai maxnya, jika atribut tersebut bersifat benefit atau keuntungan, maka yang diambil adalah nilai tertinggi, sedangkan jika atribut bersifat biaya atau cost, maka yang diambil adalah nilai terendah. Contohnya adalah nilai max dari kriteria lokasi. Kita harus melihat terlebih dahulu lokasi ini bersifat benefit atau cost. Di sini lokasi bersifat benefit, di mana pada rumus tersebut dikatakan bahwa jika atribut adalah keuntungan atau benefit, maka yang diambil adalah nilai tertingginya, di mana nilai tertinggi dari
di mana nilai tertinggi dari lokasi di sini adalah 3,71391. Maka nilai maks pada lokasi adalah 3,71391. Sedangkan untuk nilai maks pada luas tanah, karena di sini bersifat benefit, maka yang diambil adalah nilai tertinggi, maka nilai maks dari kriteria luas tanah adalah 2,98142. Sedangkan untuk harga, karena di sini bersifat cost ataupun biaya, maka nilai yang diambil adalah nilai terendahnya, di mana nilai terendah di sini dari harga adalah 1,29777. Untuk kriteria bentuk, di sini bersifat benefit, yang artinya yang diambil adalah nilai tertingginya, di mana nilai tertinggi di sini double, yang bisa diambil yang mana saja, yaitu 1,87409. Dan yang terakhir adalah resiko. Resiko di sini bersifat cost, yang artinya nilai yang diambil adalah nilai terendah, yaitu 0,78446. Selanjutnya adalah menentukan nilai ideal, menentukan solusi ideal negatif atau min. Pada rumus dikatakan bahwa jika atribut adalah biaya, maka nilai yang diambil adalah nilai yang tertinggi. Sedangkan jika atribut adalah keuntungan atau benefit, maka nilai yang diambil adalah nilai yang paling terendah. Di sini untuk kriteria lokasi, karena bersifat benefit, maka nilai yang diambil adalah nilai yang paling rendah, yaitu 1,85695. Untuk atribut, untuk kriteria luas tanah, karena bersifat benefit, maka yang diambil adalah nilai terendah, yaitu 1,19257. Sedangkan untuk kriteria harga, karena di sini bersifat cost, maka nilai yang diambil adalah yang tertinggi, yaitu 3,24443. Untuk kriteria bentuk di sini bersifat benefit, maka yang diambil adalah nilai terendah, yaitu 1,40556. Yang terakhir adalah nilai solusi ideal negatif untuk kriteria resiko, di mana resiko di sini bersifat cost, maka nilai yang diambil adalah nilai yang tertinggi, yaitu 3,13786. Setelah mendapatkan nilai ideal positif dan nilai ideal negatif, langkah selanjutnya adalah menentukan jarak nilai solusi ideal positif dan jarak nilai solusi ideal negatif dengan rumus yang sudah tertera. Pada kasus ini, untuk menentukan jarak solusi ideal positif adalah menggunakan nilai maks yang sudah didapatkan dan nilai ternormalisasi terbobot, di mana caranya adalah nilai maks dari masing-masing atribut, nilai maks dari masing-masing kriteria dikurangi dengan nilai bobot ternormalisasi dari masing-masing kriteria. Contohnya pada tabel ini, yaitu pada jalan A, di mana di sini di rumus yang tertera adalah C35, yaitu nilai maks dari lokasi jalan A, nilai maks dari lokasi dikurangi dengan nilai lokasi, nilai ternormalisasi dan terbobot lokasi jalan A, yaitu 3,71391 dikurangi dengan 3,7191 pangkat 2. Kemudian karena di sini kita mencari jarak solusi ideal positif, maka dilakukan penambahan pada semua kriteria, yaitu nilai maks dari kriteria luas tanah dikurangi dengan nilai ternormalisasi dan terbobot pada jalan A, yaitu 2,98142 dikurangi dengan 1,1957 pangkat 2. Begitu juga dengan kriteria selanjutnya, yaitu dilakukan penambahan sampai dengan kriteria terakhir. Di sini kita menggunakan rumus SQRT yang artinya akar, dan didapatkan hasil 2,684995471. Ini adalah nilai jarak solusi ideal positif dari jalan A. Kemudian untuk jalan B juga menggunakan rumus yang sama,
yaitu nilai maksimal dikurangi nilai bobot ternormalisasi pangkat 2, di mana di sini nilai maksimalnya adalah 3,71391 dikurangi dengan nilai ternormalisasi lokasi jalan B, yaitu 1,85695. Sama seperti rumus sebelumnya, ditambahkan sampai dengan kriteria terakhir, maka didapatkan hasil 2,997788752. Ini adalah jarak solusi ideal positif antara jarak solusi ideal positif pada jalan B. Sementara untuk jalan C didapatkan hasil 2,0248989915. Dengan begitu kita sudah menemukan jarak solusi ideal positif. Langkah selanjutnya adalah kita harus menentukan jarak solusi ideal negatif. Di sini menggunakan rumus yang sudah ada, yaitu nilai bobot ternormalisasi dikurangi dengan nilai minimal pangkat 2. Rumusnya di sini adalah nilai bobot ternormalisasi dikurangi dengan nilai minimal pangkat 2. Di mana di sini nilai bobot ternormalisasi dari jalan A yaitu 3,71391 dikurangi dengan nilai minimal dari jalan A, nilai minimal dari kriteria lokasi jalan A, yaitu 1,85695 dipangkatkan dengan 2. Kemudian karena di sini kriterianya ada 5, maka dilakukan penjumlahan sebanyak 5 kriteria, yaitu di mana luas tanah di sini adalah 1,19257 dikurangi dengan nilai minimal dari luas tanah, yaitu 1,19257 dipangkatkan dengan 2. Begitu juga seterusnya dilakukan hal yang sama, sehingga didapatkan hasil 2,9977888. Pada jarak solusi ideal negatif jalan B dilakukan hal yang sama seperti rumus yang barusan, yaitu di mana nilai bobot ternormalisasi dikurangi dengan nilai minimal pangkat 2. Di sini nilai terbobot ternormalisasi jalan B untuk kriteria lokasi adalah 1,85695 dikurangi dengan nilai minimal dari lokasi, yaitu 1,85695. Dilakukan penjumlahan sampai dengan kriteria terakhir sehingga didapatkan hasil 2,6849555 pada jalan B, dan untuk jalan C didapatkan hasil 2,1916657. Dengan begini kita sudah mendapatkan jarak solusi ideal negatif dan jarak solusi ideal positif. Setelah mendapatkan jarak ideal solusi positif dan jarak solusi ideal negatif, selanjutnya adalah mencari hasil preferensi menggunakan rumus Vx sama dengan dx min dibagi dengan dx min ditambah dengan dx plus. Seperti yang ada di sini, untuk alternatif jalan A, untuk mencari nilai preferensinya adalah menggunakan rumus dx min dibagi dengan dx min ditambah dengan dx plus, yaitu jarak solusi ideal negatif pada jalan A dibagi dengan jarak solusi ideal negatif pada jalan A ditambah dengan jarak solusi ideal positif pada jalan A, yaitu 2,9977888 dibagi dengan 2,9977888 ditambah dengan 2,684955471, sehingga didapatkan hasil 0,527524843. Pada hasil preferensi pada jalan B menggunakan rumus yang sama seperti jalan A tersebut, sehingga didapatkan hasil 0,472475157.
Dan untuk jalan C juga menggunakan rumus yang sama, sehingga didapatkan hasil 0,519775,196. Setelah mendapatkan nilai preferensi dari masing-masing alternatif, selanjutnya adalah menentukan ranking dari masing-masing alternatif, di mana nilai alternatif terbesar yang akan menentukan ranking dari masing-masing alternatif. Di sini, nilai terbesar didapatkan dari hasil preferensi alternatif jalan B, yaitu 0,527524,843. Sehingga kesimpulan dari sistem pengambilan keputusan ini adalah alternatif yang paling cocok untuk dibangun rumah terbaik adalah pada jalan A dengan ranking 1 dengan nilai 0,527524,843.